Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan RKK, yaitu rencana keselamatan konstruksi untuk lokasi jalan lingkungan di Desa Pakatlo. Sebelum kami memulai presentasi ini, perkenalkan, nama saya Saldia Faturrahman. Perkenalkan, nama saya Nashwaris Kaulia dengan NIM D10112310991. Perkenalkan, nama saya Puspa Pratiwi dengan NIM D10112311050. Perkenalkan, nama saya Mutia Fiza dengan NIM D10112311120. Perkenalkan, nama saya Syarifah Dila Syafira dengan NIM D10112211055. Yang pertama yaitu rencana keselamatan konstruksi dengan item pekerjaan pembersihan lokasi. Tabel penetapan risiko ditentukan oleh Permen PUPR nomor 10 tahun 2011. Yang pertama yaitu diagram lingkaran peluang dan tingkat keparahan yang telah diisi oleh para responden dan sudah dipresentasikan pada presentasi sebelumnya. Next. Berikut adalah peluang dan alasan yang diberikan oleh para responden pada item pekerjaan pemberian lokasi. Lanjut. Dan yang ini adalah tingkat keparahannya. Lanjut. Selanjutnya itu metode kualitatif pekerjaan mobilisasi dan pembersihan lokasi dengan modulus peluang dan dampak masing-masing berada di angka 3 dengan tingkat risiko 9. Nah, ini adalah tabel deskripsi risiko dan penilaian tingkat risiko dengan uraian pekerjaan pembersihan lokasi. Masalahnya yaitu bagaimana jika lokasi sulit dijangkau. Deskripsi risiko identifikasi bahaya yaitu keterlambatan pada seluruh item pekerjaan. Dengan dampak yang pertama penambahan biaya dan kedua keterlambatan pekerjaan. Perundangan atau persyaratan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penilaian tingkat risiko yang terjadi dengan kemungkinan 3 dan keparahan 3 dengan nilai risiko 9 dengan tingkat risiko awal yaitu sedang. Pengendalian risiko awal untuk mencegah keterlambatan pekerjaan. Yang pertama itu melakukan pengecekan lokasi sebelum proyek dimulai dan yang kedua penyediaan camp dan logistik yang cukup selama pengerjaan. Setelah melakukan penilaian risiko, angka kemungkinan ini terjadi turun menjadi 2 dan tingkat keparahan tetap pada angka 3 dengan nilai risiko 6 yaitu tingkat risiko sedang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan RKK untuk mobilisasi dan demobilisasi. Untuk mobilisasi dan demobilisasi, berikut adalah jawaban responden. Untuk jawaban responden terkait peluang itu, dan selanjutnya jawaban responden terkait keparahan. Dan diambil modus dari jawaban responden sehingga peluang mendapat 3 dan dampak 3 dan dapat tingkat risiko 9 itu sedang. Untuk RKK untuk deskripsi risiko yang diambil adalah overhead pada truk dan identifikasinya keterlambatan pekerjaan dan memperbaiki unit. Untuk risiko yang dapat penambahan biaya dan keterlambatan pekerjaan. Untuk persyaratan dan perundangan untuk overhead pada truk yaitu Permen PUPR nomor 5 tahun 2023
tentang persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 tentang mobilisasi dan demonstrasi. Untuk penilaian tingkat resiko sebelum ada penilaian resiko yaitu untuk kemungkinan 3, keparahan 3, sehingga didapatkan nilai resiko 9. Dan tingkat resiko 9 yaitu sedang. Untuk pengendalian resiko awal yang diambil yaitu pertama melakukan pengecekan muatan pada truk, kedua melakukan pengecekan mesin, sehingga didapat penilaian sisa resiko yaitu kemungkinannya 1, kekurangannya 1, parahan atau 3, nilai resikonya 3, sehingga tingkat resikonya menjadi kecil dan tidak ada pengendalian resiko lanjutan. Selanjutnya dibaca dijelaskan oleh Pak Diki. Baik, selanjutnya adalah rencana keselamatan konstruksi untuk item pekerjaan galian. Next. Berikut adalah diagram lingkaran jawaban responden, yaitu ada peluang dan tingkat keparahan. Next. Kemudian jawaban responden terkait peluang. Di sini para responden memberikan nilai untuk peluang dan alasannya. Next. Untuk tingkat keparahan juga sama seperti yang peluang. Responden memberikan nilai untuk dampaknya dan alasan mengapa memilih nilai tersebut. Next. Berikut ada rekapitulasi jawaban responden dengan nilai modus 3, untuk peluang 3, dan dampak juga 3, sehingga tingkat resikonya 9. Bisa dibilang sedang. Next. Kemudian di sini ada RKK dari item pekerjaan galian. Di mana bahaya yang dapat terjadi pada item pekerjaan galian adalah terjadinya overcut atau penggalian melebihi batas rencana. Kemudian yang dapat menyebabkan risiko penambahan biaya dan keterlambatan pekerjaan yang telah diatur pada perundangan dan persyaratan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga penilaian tingkat risiko yaitu kemungkinannya adalah 3, keparahannya 3, sehingga nilai risikonya 9. Dengan tingkat risiko awal adalah sedang. Kemudian untuk penilaian sisa risikonya, untuk pengendaliannya terlebih dahulu, maka ada penandaan dan pengukuran batas galian, kemudian ada pengawasan surveyor setiap progres, sehingga kemungkinannya keparahan nilai risiko dan tingkat risikonya bisa dapat diperkecil menjadi 2, keparahannya juga menjadi 2, nilai risikonya menjadi 4 dengan tingkat risiko kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah item pekerjaan latasan lapis AUS atau HRSWC. Next. Berikut ini merupakan diagram lingkaran jawaban responden dari skala 1 sampai skala 5. Dari diagram yang di atas untuk diagram peluang dan yang di bawah itu untuk diagram tingkat keparahan. Terlihat bahwa skala atau modus dari diagram tersebut adalah skala 4 atau sangat mungkin. Next. Berikut ini merupakan jawaban responden terkait peluang yang menunjukkan mengapa mereka memilih skala tersebut. Next. Nah, untuk yang ini untuk tingkat keparahan sama seperti slide sebelumnya. Next. Berikut ini merupakan rekapitulasi jawaban responden seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa untuk modus dari peluang dan dampak didapat nilai atau skala 4 dengan tingkat resiko 16. Next. Nah, berikut ini merupakan tabel dari IBPRP untuk pekerjaan lataston lapis AUS atau HSWC dengan uraian pekerjaan, mobilisasi aspal dari lokasi AMP menuju lokasi proyek. Untuk identifikasi bahaya tersendiri ada 4. Ada pekerja, peralatan, material, dan lingkungan atau publik. Nah, untuk item pekerjaan ini kami memilih material, yaitu dengan identifikasi bahaya kemacetan lalu lintas.
Lalu ada risiko sama seperti identifikasi bahaya terdiri atas pekerja, peralatan, material, dan juga lingkungan atau publik. Di sini kami memilih risikonya ada dua, yaitu material datang terlambat dan tidak dapat digunakan, dan juga penambahan pekerja untuk night shift. Risiko ini berarti tergolong menjadi risiko material dan juga risiko pekerja. Kemudian perundangan atau persyaratan yang digunakan sebagai rujukan yaitu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, lalu ada dokumen kontrak pengadaan barang, SOP pengadaan barang, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Untuk penilaian tingkat resiko, untuk skala kemungkinan dan keparahan didapat dari hasil kuesioner sebelumnya, yaitu didapat tingkat risiko awal termasuk dalam kategori besar. Kemudian dilakukan pengendalian risiko awal yang terdiri atas eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan APD. Di sini kami menggunakan dua buah pengendalian risiko awal. Yang pertama yaitu melakukan pengawalan pada dump truck yang mengangkut material HRSWC, dan yang terakhir menyiapkan supplier lain dengan lokasi yang lebih dekat dengan lokasi proyek. Kemudian setelah dilakukan pengendalian risiko awal, kami menganalisis dan mendapatkan untuk penilaian sisa risiko pada kemungkinannya mencapai skala 2, dan untuk yang keparahan sama seperti penilaian tingkat risiko awal yaitu 4, dan didapatkan tingkat risiko sisa masuk ke dalam kategori sedang. Nah, terlihat untuk penilaian tingkat risiko dan sisa risiko itu menurun dari besar ke sedang, sehingga kami memutuskan untuk tidak melakukan pengendalian risiko lanjutan. Selanjutnya, untuk item pekerjaan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk item pekerjaan terakhir adalah pekerjaan rabat beton. Berikut adalah jawaban responden terkait tingkat peluang untuk pekerjaan rabat beton. Jawaban responden terkait peluang dipaparkan dalam tabel berikut. Lalu berikut ini adalah hasil jawaban responden terkait tingkat keparahan pekerjaan rabat beton. Terlihat ada skala 1 sampai 5 dan didominasi oleh 80% tingkat yang ketiga atau mungkin. Berikut ini adalah tabel jawaban responden terkait tingkat keparahan. Berikut ini adalah rekapitulasi jawaban responden. Terlihat untuk tingkat peluang dan dampak, modusnya bernilai sama 3, dengan tingkat risikonya adalah 9. Nah, berikut merupakan tabel RKK, item pekerjaan rabat beton. Deskripsi risikonya, untuk identifikasi bahayanya, mutu material beton tidak sesuai spesifikasi. Kemudian untuk resikonya, terjadinya keretakan dan penurunan kekuatan pada rabat beton. Kemudian perundangan atau persyaratan. Yang pertama ada Manual Desain Perkasan Jalan tahun 2024. Lalu Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Spesifikasi Umum tahun 2005. Dan yang terakhir adalah Dokumen Kontrak Proyek atau Spesifikasi Teknik Rabat Beton. Untuk penilaian tingkat risiko, skala kemungkinan dan keparahan itu didapat dari data responden, dan data responden yang untuk peluang didapat 3, sehingga kemungkinan tingkatnya ada 3. Lalu untuk keparahan didapat nilainya adalah 3, sehingga nilai risikonya adalah kemungkinan itu dikalikan dengan keparahan, sehingga dihasilkan nilai 9, atau jika dimasukkan rentang antara 5 sampai 11 merupakan tingkat risiko sedang. Kemudian untuk pengendalian risiko awalnya ada yang pertama SLAM test sebelum pengecoran, lalu yang kedua ada pengawasan saat pemadatan dan pengecoran, dan yang terakhir adalah curing yang benar setelah pengecoran. Untuk penilaian sisa risikonya, skala yang didapat adalah 2 untuk kemungkinan dan 3 untuk keparahan. Lalu untuk nilai risikonya adalah 2 kali 3 didapat nilainya 6,
Sehingga 6 ini dimasukkan ke dalam tingkat risiko sedang karena berada di rentang antara 5 sampai 12. Lalu tidak ada pengendalian risiko lanjutan. Kemudian demikian pemaparan dari saya. Untuk penutup dari presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari kelompok kami sendiri, ada kata bijak yang kami kutip dari salah satu anggota kami, yaitu saya sendiri, dan akan saya bacakan. Hari ini kamu terlalu takut dan malu untuk mengejar impian, dan hari ini juga seseorang telah mencapai impian. Selanjutnya untuk pantun akan dibacakan oleh teman saya. Dan ada satu pantun lagi dari kelompok kami yang dapat dibacakan oleh saya satu. Kucing lucu tidur di halaman, Cakep, bangun-bangun langsung cari makan. cakep. Cakep. Memang ini hanya rekaman, tetapi semoga ilmu bisa tersampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.